wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga pemirsa MAJT TV rahimakumullah, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sangat kita nanti-nanti karena tolabul ilmi kita, kajian sore Dais di edisi Jumat 13 November 2020. Alhamdulillah setiap hari Jumat kita istiqomah membahas kitab Muhtarul Ahadits, dan hari ini kita akan membicarakan tentang menghidupkan suasana rumah dengan membaca Al-Quran agar rumahnya tidak seperti kuburan katanya ya. Tentunya nanti pendengar, pemirsa, monggo. Sesi kedua nanti kita persilahkan untuk phone live di 6746352, SMS 082133670000. Pada sore ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Yai Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafiz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah semangat. Iya, mudah-mudahan pendengar lebih semangat lagi sehingga nanti bisa phone live di 6766352 ya. Iya. Kita berbicara tentang menghidupkan suasana rumah dengan membaca Al-Quran ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pendengar Radio Dais dan pecinta MAJT TV yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah sore ini Allah masih memberikan kepada kita keleluasaan, nikmat dan anugerah, yaitu waktu dan kesempatan untuk thalabul ilmi, sehingga kita bisa thalabul ilmi kembali lewat Radio Dais dan MAJT TV yang insya Allah semakin terdepan dalam dakwah dan nada, insya Allah. Kita akan lanjutkan kajian kita dengan judul hidupkan suasana rumah atau menghidupkan suasana rumah dengan membaca Al-Quranul Karim. Kita ini diberikan oleh Allah, salah satunya adalah kita bisa membeli rumah ya misalnya ya. Yang buat payon atau untuk berteduh ya, tempat istirahat, tempat di mana kita berkumpul dengan keluarga, tempat di mana kita bercengkrama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Mungkin bisa santai, nonton TV, ngopi bareng, ngobrol-ngobrol tipis gitu ya. Nah, semua itu harus menjadi keberkahan sendiri bagi kita yang mempunyai rumah atau yang menghuninya. Maka ada doa yang spesial ya untuk penghuni rumah ini, terutama yang baru ngeslupi rumah ya. Barangkali saudara-saudara kita ada yang akan ngeslupi rumah, jangan lupa berdoa, Rabbi anzilni munzilan mubaraka wa anta khairul munzilin. Doa ini supaya Allah memberikan kepada kita betah untuk menempati, dan rumah itu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, bagaimana untuk mewujudkan rumahku adalah surgaku? Tidak hanya slogan, tidak hanya untuk judul sebuah film atau sinetron ya mungkin ya, tapi benar-benar bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita, ketika kita menempati rumah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai konsep dalam kita mempunyai sebuah rumah yang setiap hari kita huni, yaitu aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Quran yaqillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadiku ala ahlihi. Perbanyaklah kamu membaca Al-Quran di rumah kalian. Sesungguhnya suatu rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, sedikit kebaikannya dan banyak keburukannya, serta menyempitkan penghuninya ya. Ini anjuran supaya kita membaca Al-Quran itu tidak hanya di masjid ya, tapi juga rumah kita buat baca Al-Quran, baik mungkin di kamar, kemudian di ruang tamu, kemudian di ruang santai,
Kalau bisa semua ruangan itu pernah kita bacakan Al-Qur'anul Karim. Yang tidak boleh ya di tempat-tempat yang kotor ya, misalnya di kamar mandi, kemudian mungkin di dapur juga tidak pas ya, mungkin ya untuk zikir-zikir saja tidak apa-apa, tapi kalau untuk membaca Al-Quran ya mungkin kita di tempat sholat kalau memang rumahnya ada tempat sholat khusus. Kemudian di ruang tamu sesekali kita bacakan Al-Quran. Ruangan untuk santai itu juga kita perlu untuk membaca Al-Quran. Entoh membaca Al-Quran sekarang itu tidak usah repot-repot, misalnya kita harus mengambil mushaf ya, pegang mushaf tidak harus, tapi mungkin lewat aplikasi di HP kita, teks Al-Quran kita install, kemudian kita bisa baca Al-Quran sewaktu-waktu tanpa kita berwudu, itu boleh karena itu bukan mushaf ya. Jadi apa yang ada di dalam aplikasi HP kita, di situ ada teks Al-Quran, tanpa wudhu pun kita boleh untuk membaca Al-Quran di HP kita. Kecuali kita sedang dalam keadaan hadas besar, habis kumpul suami istri, ya mandi dulu, jangan baca Quran, tidak boleh ya, harus mandi dulu. Kemudian bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang lagi haid, menstruasi atau nifas dan wiladah misalnya baru melahirkan, ini pun juga tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau pegang HP-nya boleh ya. Jadi di sini ada kesempatan kita untuk setiap sudut ruangan dari rumah kita itu kita berikan satu energi positif ya, supaya ada keberkahan di dalam rumah kita, supaya ada keberkahan dalam rumah tangga kita. Sebab setiap rumah itu pasti akan didatangi oleh malaikat, namanya malaikat hafadhoh ya. Kemudian juga Allah memberikan rizki itu lewat malaikat Mikail, itu juga di rumah-rumah kita itu. Jadi andai kata rumah kita itu tidak pernah buat sholat, tidak pernah buat ngaji ya, hanya seperti hotel keluar masuk gitu, apalagi untuk maksiat, naudzubillah itu ya, itu tidak ada keberkahan sama sekali. Barangkali yang kita punya itu mungkin hanya kenikmatan urusan dunia, tapi ketenangan batin itu tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak ada satupun dalam hati kita itu yang mengingat Allah. Padahal semua apa yang ada dalam rumah kita itu adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan pasti beda antara rumah yang buat sholat, beribadah dan baca Quran dengan yang tidak, tentunya beda. Coba kalau kita itu di rumah itu sering-sering berjamaah, itu nanti kan tambah harmonis gitu ya. Sering berkumpul, walaupun ya mungkin sampai rumah itu mungkin misalnya taruhlah tengah malam, nanti bangun subuh kita jamaah sholat subuh dengan keluarga kita, itu nanti suasana akan berbeda. Walaupun mungkin agak sedikit cekcok misalnya, ada agak dieman gitu ya. Tapi dengan jamaah gitu ya, dengan kita berjamaah itu nanti akan meredakan suasana yang asalnya itu tegang, itu menjadi rileks. Betul sekali ya. Jadi jadikan suasana rumah kita itu adalah rumah tangga yang religi ya, yang penuh dengan keagamaan ya. Jadi ada semacam gambaran-gambaran akhirat di rumah kita. Ya, misalnya di dinding kita pasang ayat kursi, misalnya ada khot yang bagus gitu, hadza min fadli robbi misalnya, itu kan sering ya di rumah-rumah saudara-saudara kita sering ada tulisan hadza min fadli robbi. Itu sebetulnya adalah supaya mengingatkan kita, supaya kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Ayo mbiyen rung iso duwe apa-apa, saiki wis iso duwe apa-apa. Mbiyen rung iso tuku apa-apa, saiki wis iso tuku apa-apa. Mbiyen ora iso apa-apa, saiki wis iso apa-apa. Nah, itu semua adalah cermin ya. Apa yang ada di rumah tangga kita itu adalah supaya kita itu melek atas karunia dari Allah, supaya kita bersyukur. Sedangkan mungkin di kaligrafi yang tulisannya ayat kursi itu adalah tafaul ya. Kalau ada mungkin makhluk-makhluk yang tidak sama dengan kita, itu supaya itu ada ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi, yang notabene itu ketika kita baca itu bisa untuk mengusir jin-jin yang jahat ya, seperti itu.
Ya walaupun jin-jin sekarang, setan-setan sekarang mungkin dengan ayat kursi tidak begitu takut ya, karena setan sekarang yang doyan sambel. Oh gitu ya. Jadi jangan ayatnya yang dibaca, tapi mungkin kursinya yang dilemparkan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah memberikan sinyal ya, aksiru, perbanyak ya. Perbanyak berarti kan tidak hanya kadang-kadang, tapi perbanyak min tilawatil Quran, dari membaca Al-Quran fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Itu artinya setiap kita itu diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an, karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah di dalamnya dibacakan Al-Quran itu yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya. Artinya keberkahannya tidak ada. Mesti sini wong ngamuan gitu ya, cekcok, anak yo dablek, kandhanane angel misalnya, dan sebagainya. Waya kesuru syarruhu, dan banyak sekali kejahatannya. Jadi sedikit kebaikannya tapi banyak kejahatannya atau kejelekannya. Wayadiku ala ahlihi, dan bagi yang menghuni ya, ala ahlihi, yang menghuni itu yadik itu sempit ya. Sempit itu ya sempit itu merasa kurang, gelisah, resah, galau gitu ya. Merasa seperti tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita sudah baca Al-Qur'anul Karim di rumah kita, insya Allah dengan Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi energi positif, sehingga hati kita, keluarga kita semua menjadi tenang. Kalau sudah tenang, insya Allah Allah akan menjaga kita, insya Allah. Ya, kita dari yang pertama. Yeah. Artinya membaca Al-Quran itu kan ada yang jahar, ada yang sir, ada bahkan ada yang umi saja. Kalau itu gimana? Keabdulannya apa sama enggak itu? Ya, sama saja. Sama, jadi memang zikir itu ada yang jahar itu ya, ada yang khauf itu ya sir ya. Sir itu ya berarti pelan. Dalam hati itu juga termasuk bil qulub itu ya. Ya, jadi kalau jahar itu ya dilafatkan secara keras, orang lain dengar, kita dengar. Tapi kalau khauf atau sir itu kita sendiri yang mendengarkan, kita sendiri yang dengar. Nah, saya kira tidak masalah, karena itu hanya teknik saja. Misalnya kita sudah tengah malam, kemudian istri, anak sudah pada tidur kan, kalau kenceng-kenceng juga mengganggu gitu ya. Nah, maka kita baca Quran itu sebetulnya sir sama jahar itu tidak masalah. Tidak jadi soal. Yang penting Al-Quran itu kita baca di rumah-rumah kita selalu, kalau bisa setiap hari ya, walaupun tidak harus kita target berapa juz ya, sakti tahe tidak masalah, tapi gelem maca Quran, tidak hanya saat Ramadan saja. Insya Allah pasti ada keberkahan. Tidak mungkin kita sudah baik membaca Al-Quran, sudah beramal, sudah menjadi orang soleh, Allah membiarkan kita, tidak mungkin. Pasti Allah akan memberikan kebaikan dari apa yang sudah kita tanam. Seperti itu. Iya. Tapi masalah tadi kan baca Al-Quran itu kan banyak keberkahan di situ. Nah, kalau kita mendengarkan MP3 saja, apa juga sama itu MP3? Ya, itu alternatif kedua ya, atau level 2. Level 1 kita yang baca sendiri. Kalau bisa keluarga juga semuanya baca, itu level 1. Jadi level yang pertama itu adalah kita yang membaca, Iqra'ul Quran, aksiru min tilawatil Quran. Itu artinya kan tilawah kan membaca, bukan isma'ul Quran, dengarkan Al-Quran. Nah, akan tetapi tidak semua orang itu bisa lancar, lanyah, fasih membaca Al-Quran kan. Barangkali kepengin menjadi orang soleh, kepengin rumahnya itu berkah, ada orang baca Quran. Dia karena belum mampu, maka dia nyetel MP3 ya. Jadi audio yang di situ terdengar Al-Qur'anul Karim itu ya, itu sebagai pengganti, walaupun itu tidak sama persis, itu level kedua, tapi masih mending ya daripada hanya untuk karaokean saja. Enggak, ada keberkahan tetap ada itu di situ. Ya, semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Adapun pahala itu urusan Allah. Andai kata orang baca Quran dan kemudian yang mendengarkan juga sama-sama ikhlas, itu saya kira juga Allah akan memberikan pahala yang besar juga. Jadi kenapa kok ada keterangan dalam satu riwayat, orang yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkannya itu pahalanya sama. Itu karena yang membaca Al-Quran juga butuh untuk disimak. Yang menyimak juga karena disempurnakan dengan orang yang membaca.
Ya sama-sama butuh kan. Iya. Yang membaca butuh dibenarkan dari orang yang mendengarkan, yang mendengarkan juga dibantu dengan orang yang membaca Al-Quran sehingga dia ada yang disimak. Sama-sama membutuhkan, maka kemudian ada riwayat mengatakan pahalanya sama. Ya, sama itu karena saling membutuhkan. Butuhkan tadi. Seperti itu. Tapi ya jangan sampai kalau kita bisa baca Quran tapi ngrungokke tok gitu ya. Ya mestinya yo baca Kita juga baca. gitu. Iya. Seperti itu. Kalau teknologi dengan aplikasi tetap ada. Ya. Itu lebih afdal mana itu dengan aplikasi dengan naskah Ya, Al-Quran gitu. secara lahiriah itu mushaf lebih utama ya, Mushaf lebih daripada aplikasi, karena mushaf itu otomatis satu kita berwudu, ya. Yang kedua ketika lembaran-lembaran ini kita buka itu pun juga mendapatkan pahala. Jadi jari-jari kita itu nanti kan di akhirat itu akan mendapatkan pertanyaan dari Allah. Nanti tangan kita itu akan menjadi saksi ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu di dalam surah Yasin ya. Ayatnya pokoknya Yasin pokoknya. Cari sendiri. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Jadi tidak akan pernah bisa bohong nanti ketika sudah menghadap Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan ini akan berbicara, menjadi saksi. Nah, kalau tangan ini misalnya muter tasbih, walaupun tasbih itu bukan asli syariat, tapi karena dengan perantara, wasilah, lantaran dari tasbih itu kemudian kita menjadi zikir, maka putaran tasbih itu bisa menjadi ibadah. Jadi mubah bisa menjadi berpahala karena sesuatu yang mubah diperuntukkan untuk kebaikan. Seperti itu. Sebetulnya yang ceklik-ceklik itu ya, tasbih yang model ya itu manual juga sebetulnya ya, tapi kan hitungan itu ya. Itu dulu kan untuk orang yang dari TNI itu terjun payung itu ya. Itu begitu terjun ceklik, terjun lagi ceklik, itu asalnya seperti itu. Tapi lama kelamaan bisa buat hitungan tasbih. Saya baca tasbih misalnya 100 kali ceklik ceklik ceklik, begitu 100 alhamdulillah 100 lagi, itu kan bisa. Maka sesuatu yang mubah ini bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan yang baik untuk berzikir kepada Allah. Nah, itu pun bisa menjadi ibadah. Wa tukallimuna aydihim, jadi tangan-tangan kita yang buat ngubeng ke tasbih, kebuat buka ayat suci Al-Qur'an itu juga nanti akan berpahala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki-kaki ini yang buat melangkah ya. Mudah-mudahan juga melangkah ke Radio Dais juga berpahala. Amin. Walaupun sekarang yo karena juga diiming-imingi dengan dengan macam-macam ya, karena mungkin kemudian ada live streaming di Facebook, di YouTube, itu memberikan semangat kepada kita, dan juga itu bagian daripada dakwah era kekinian ya. Masa sekarang kan modelnya digital semua, kemudian daring, dan ini bisa dimanfaatkan untuk untuk mengembangkan dakwah kita. Ya, seperti itu. Ini juga bisa dimanfaatkan orang-orang yang non sewu, yang kadangkala wah ini mumpung ada live streaming dan sebagainya, nunut tenar mungkin. Itu di sana-sana banyak sekali yang seperti itu, sehingga ada non sewu mubalek itu yang memang instan ya, yang instan untuk cepat bisa jadi mubalek tersohor, itu bisa. Era sekarang ini kesempatan-kesempatan seperti itu bisa. Nah, ini bagian daripada ikhtiar, usaha, tidak masalah. Asal di situ masih ada niat untuk kebaikan, untuk berdakwah, tidak masalah. Nah, jadi kaki kita, tangan kita yang kita gerakkan untuk kebaikan itu menjadi ibadah, maka tetap itu lebih utama daripada yang lain. Ya, jadi gerakan kita ya, pokoknya sesuatu yang asalnya itu berhenti digerakkan, itu semuanya kalau diniatkan untuk ibadah menjadi berpahala. Iya. Ya, baru pesan hampir dulu ya. Ya, pendengar pemirsa, kita jeda sejenak, jangan lupa sesi kedua Pon Live 674 6352. Kita dengarkan satu nada dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional.
Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid termegah dan teristimewa yang bergaya arsitektur perpaduan Jawa, Timur Tengah, dan Yunani. Berdiri kokoh di tanah seluas 10 hektar, Masjid Kebanggaan Masyarakat Jawa Tengah ini menjelma menjadi pusat peradaban Islam modern yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Berbagai fasilitas disediakan sebagai pendukung sarana prasarana kebutuhan masyarakat. Untuk acara istimewa Anda, tersedia gedung convention hall yang mampu menampung hingga 2.000 orang dengan corak bangunan megah dan elegan yang siap memanjakan mata Anda, dilengkapi full pendingin ruangan, ruang rias, ruang ganti, juga transit room, menjadikan convention hall pilihan yang tepat untuk momen spesial Anda. Untuk acara yang lebih privat, office hall dapat menjadi pilihan Anda, memiliki konsep standing party untuk kapasitas 700 orang,
dan telah dilengkapi pendingin ruangan, juga ruang ganti. Ovizol mampu menjadi pilihan terbaik bagi Anda yang akan mengadakan acara berskala sedang yang cozy dan santai. Anda pun tak perlu khawatir. Demi menunjang keamanan dan kenyamanan Anda, Masjid Agung Jawa Tengah telah menerapkan sistem parkir otomatis yang modern dan dilengkapi area parkir yang luas. Bagi pengunjung yang membutuhkan penginapan, kami menawarkan Geraha Agung Hotel yang berada di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah. Hotel berbintang yang dekat dengan stasiun dan bandara, dekat dengan pusat souvenir, dan oleh-oleh khas Jawa Tengah bisa menjadi tempat istirahat tepat ketika mengadakan acara ataupun sekedar berkunjung menikmati kota lumpia. Informasi lebih lanjut hubungi kontak kami di bawah ini. Bersama membangun peradaban, wujudkan Islam moderat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV. Jangan lupa, ini juga live streamingnya MAJT TV dan juga Radio Dais, Facebooknya juga. Dan ini juga channelnya YouTube MAJT TV. Monggo bisa dipersani di sana. Sekarang waktunya, monggo pendengar pemirsa yang maupun live. Langsung kita beri kesempatan yang pun live dulu ke 6746352. Monggo masih ada kesempatan 6746352. Untuk yang WA, SMS langsung kirim 0821 336 70.000. Tadi kita berbicara tentang bagaimana sih menghidupkan suasana rumah dengan membaca Al-Quran agar ada keberkahan di sana. Monggo. Sekarang kita tunggu 6746352. Ya. Kalau belum ada, kita baca dulu yang sudah masuk di WA ini. Ya. Dari Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belum bisa membaca Al-Quran, tapi sedikit-sedikit bisa. Apakah ini juga bisa menjadi berkah di rumah saya kalau saya belajar seperti ini? Iya. Jadi belum lancar ini. Iya, jadi solusinya bagi yang belum lancar untuk membaca Al-Quran, mungkin kita bisa pilih surat-surat pendek ya. Surat pendek yang sudah sering kita baca, kita dengar, misalnya dari Juz Amma itu apa? Misalnya dari Wadduha, misalnya Wadduha, Alam Nasroh, terus ke bawah. Atau mungkin dari Al-Hakumut, Wal Asri, Wailul Li'ila, Ar-Ra'ita, terus sampai ke bawah. Itu kita baca-baca itu pun juga tidak masalah. Atau mungkin baca Yasin yang sudah populer. Ditambah lagi surat Al-Waqi'ah, Tabarok, gitu aja dulu. Jadi yang populer-populer dulu. Nanti yang populer sering dibaca itu sudah lanyah. Nanti mungkin bisa ditambah dengan Al-Quran di juz-juz yang lain. Dan mungkin kita mencari, mungkin ada masjid yang membuka TPQ besar, kan ada ya, TPQ orang tua, TPQ jumbo kalau di masjid saya itu. Karena untuk berkumpul sama anak-anak kecil kan malu, jadi khusus orang tua itu disediakan tempat dan waktu untuk bisa belajar Al-Quran seperti itu. Dan metode yang sekarang kan banyak sekali. Ada Al-Barqi, itu yang asalnya nggak bisa baca Al-Quran sama sekali, itu 4 jam itu bisa baca Al-Quran. Kemudian ada lagi Iqra, Qiroati, dan masih banyak lagi metode-metode yang zaman sekarang itu mempermudah untuk bisa orang membaca Al-Quran. Yang digital juga ada itu, kalau kita mau cari di toko Gramedia itu banyak itu ya. Jadi menuntun kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kita buka di konten YouTube ya, itu banyak juga itu dari tingkat dasar untuk membaca Al-Quran. Jadi sekarang ini dipermudah sebetulnya Pak Korno. Tinggal mau enggak gitu. Iya, tinggal mau apa enggak. Orang yang mau tilawah ya, yang mau kiroah atau orang ngaji dilakukan itu loh. Itu misalnya ke orang enggak usah datang ke tempat-tempat pembelajaran, hanya di YouTube itu sudah digelar itu ya. Inilah zaman sekarang ini semua karena kebebasan itu kita justru malah juga dibuka pintu-pintu untuk kita belajar agama itu di mana-mana sudah ada. Terutama di YouTube itu semua ibaratnya makanan itu menunya ada semua ya. Termasuk orang yang dasar untuk mau membaca Al-Quran itu mulai dari awal itu ada. Kemudian cara berpidato, cara menulis khot pun juga ada. Bahkan lomba pidato sekarang, kemarin alhamdulillah saya juga jadi juri tingkat nasional yang diadakan oleh Unisula. Itu 111 peserta lomba pidato itu lewat YouTube semua. Jadi saya buka YouTube itu 7 menit
kali 111 orang itu. Saya garap beberapa hari dan saya menentukan juara 1, 2, dan 3 itu dari YouTube itu sudah cukup. Loh, ini kan sekarang dibuka keberkahan dari Allah lewat digital semua, sehingga juga ini mempermudah kita. Kalau mempermudah kita ya harusnya kita cari bagaimana supaya kita itu yang asalnya belum bisa menjadi bisa ya, termasuk membaca Al-Qur'an itu. Iya. Ya, monggo kita beri kesempatan phone live 6746352, kita buka dulu untuk phone live-nya. Monggo. Jadi lewat phone live 6746352, bukan lewat HP. Monggo 6746352 sudah kita buka sejak dulu. Monggo. Langsung di chat ke 6746352. Masih kita tunggu yang phone live. Tadi yang lewat HP monggo 6746352. Iya. Kalau belum ada, kita baca lagi WA lagi nih. Ya, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oh, tidak nih. Bagaimana hukumnya kalau kita wudu tapi ada ragu-ragu? Apa yang perlu kita lakukan? Oh, ini sudah ada. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanya tadi tentang membaca Al-Qur'an. Saya pernah sakit, datang ke seorang kiai, kemudian itu ada tulisan Al-Qur'an dicelup ke banyu, terus airnya diminum, itu gimana itu? Dapat istimewaan apa? Itu yang pertama. Yang kedua, katanya ada yang menjual ayat itu tidak boleh. Yang dimaksud menjual ayat itu bagaimana? Mungkin pemahaman saya boleh karena Torah Putra itu jual ayat gitu. Tapi ada yang bilang tidak boleh. Ini sepertinya gimana? Yang terakhir, kemudian bahwa manusia mengalami biografi atau biografis, ini dalilnya ada enggak? Kemudian apa manusia mengalami biografi atau biografis itu? Terima kasih Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama tadi, gimana kalau kita ragu-ragu wudu itu? Apa? Ya. Jadi ragu-ragunya di mana? Misalnya saya masih punya wudu atau sudah batal, misalnya gitu. Maka tadi kita ngalamin apa? Kalau kita posisi duduk ya, duduk misalnya kita mendengarkan khotbah kemudian ketiduran, ya saya berikan contoh seperti itu. Tidur kita dalam keadaan duduk sila, gitu, bersila gitu, dan kita tidak lendetan. Ya, itu maka selama apapun itu tidak akan membatalkan wudu. Maka yakinlah ya. Jangan ragu-ragu, yakinlah bahwa masih punya wudu. Seperti itu. Tapi kalau sudah untuk jalan-jalan ragu-ragu saya masih punya wudu atau tidak ya, maka kita harus wudu lagi. Kecuali sudah diniatkan saya akan mengingat saya masih punya wudu atau tidak. Seperti saya dari rumah pergi ke studio Dais misalnya. Saya wudu dulu dari rumah. Saya pastikan saya begitu ada sesuatu yang membatalkan wudu, saya baru kemudian memantapkan diri bahwa saya sudah batal. Tapi kalau sudah diniatkan untuk bagaimana supaya tidak batal ya, nanti kan terjaga. Kalau dalam perjalanan ya jangan sampai buang angin. Kemudian kalau bertemu dengan yang bukan mahramnya jangan salaman, seperti itu. Ya, itu kan kalau sudah dipastikan seperti itu kan berarti sudah pasti masih suci. Tapi kalau masih ragu-ragu ya berarti ambil yang sudah batal saja. Jadi saya ragu-ragu masih punya wudu atau tidak ya. Kalau ragu-ragu ambil yang sudah tidak punya wudu. Jadi wudu lagi seperti itu. Pak Heru, sakit datang ke Yai dengan surat-surat terus diminum, hukumnya gimana hukumnya? Nah, itu ayat Al-Qur'an yang dicelupin kemudian dioles atau diminum itu kan media ya. Jadi semua menggunakan media, seperti dokter medianya ya obat. Ini kiai memang kalau punya ilmu hikmah ya medianya ya ayat Al-Qur'an, ada yang dicelupin kemudian dioles di perut yang sakit misalnya atau di kepala atau mungkin diminum. Itu semua adalah media. Asal itu tidak menjadi satu tujuan bahwa yang menyembuhkan itu selain Allah itu ya. Yang menyembuhkan adalah Allah, maka boleh. Tapi kalau yang menyembuhkan itu adalah bantuan dari setan, dari jin dan sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan.
hanya media saja, media itu Media. tidak masalah, karena itu wasilah. Gitu. Iya, iya. Yang kedua, maksud menjual ayat itu apa? Ya, kalau tadi dicontohkan di Toha Putra atau di toko kitab Al-Quran, di buku-buku kemudian dijual, itu maksudnya bukan itu ya. Jadi wala tastaru bi ayati tsamanan qalila, itu bukan kemudian menjual Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tidak. Kalau itu jual beli barang lahiriah atau zahir, barang gitu. Ini yang dimaksud adalah yang batiniah. Jadi menjual ayat Al-Quran itu bukan berarti mushaf itu bukan, tapi ayat-ayat Allah untuk dipolitisir, didramatisir, diperuntukkan untuk kepentingan politik, kepentingan yang menguntungkan secara pribadi, bukan untuk agama. Ya, seperti itu. Nah, ada juga yang kemudian salah paham, wah guru-guru TPQ itu harusnya ndak nerima gaji ya. Kalau nerima sama dengan menjual ayat-ayat Al-Quran. Wah, itu salah kaprah, nganggung banget itu ya. Itu namanya yang bilang seperti itu namanya memang mencari benarnya sendiri ya, mencari kesalahan orang lain. Wong liya kon ikhlas sementara dia itu mempertahankan kepelitannya ya, kebakhilannya, padune wis ora meh ngeki gaji gitu ya. Terus golek-golek ke ayatnya keliru sisan gitu ya. Bahkan Rasulullah sebetulnya malah tentang orang yang mengajarkan Al-Quran ini itu malah harus diberi gaji yang tinggi. Harusnya seperti itu. Kalau di Mekah kan Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu gajinya itu seperti presiden. Syekh Sudais itu kayanya kayak apa itu ya. Sopirnya banyak, mobil banyak, rumahnya kayak istana. Gajinya besar. Apa termasuk seperti itu menjual ayat Al-Quran? Tidak. Jadi menjual ayat Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran dibawa ke urusan-urusan kepentingan-kepentingan yang untuk kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang di situ ada unsur kejahatan, ada unsur kemaksiatan. Nah, seperti itu. Yang kedua, manusia mengalami geografis itu apa ya? Saya kurang memahami pertanyaannya. Jadi kalau manusia yang dimaksud itu adalah mengalami semacam evolusi atau apa, itu barangkali yang dimaksud mungkin itu ya. Itu tidak, karena manusia itu misalnya yang pertama Nabi Adam ya, kemudian terus nanti mati ya sudah, dan tidak ada apa itu yang kemudian dia hidup lagi beberapa ratus ribu tahun seperti itu lagi, namanya apa itu? Kan ada itu ya, yang berpendapat seperti itu. Atau evolusi dari pendapatnya mungkin Darwin misalnya. Nah, itu Islam tidak membenarkan hal itu. Jadi dulu manusia ya lahir seperti manusia biasa, bukan dari kera. Seperti itu. Normalnya biasa, fitrahnya manusia lahir ya seperti manusia yang era sekarang itu. Tidak ada evolusi yang seperti dari Darwin itu, tidak ada. Ya, sekarang dari bumi ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Mau tanya, waktu mustajab paling baik membaca Al-Quran katanya ba'da maghrib. Tapi di waktu yang sangat pendek itu selalu disibukkan berbagai macam pekerjaan. Nyuwun motivasi yang pertama itu. Yang kedua, saya itu sering sholat isya terlambat. Kadang-kadang saya capek dan tidur dulu. Saya niatkan biar tahajud sekalian. Dosa enggak seperti itu? Assalam. Yang pertama, memang waktu maghrib sampai isya itu adalah waktu diijabahnya doa. Sehingga waktu itu adalah waktu yang terbaik memang. Setelah sholat qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu di sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua itu adalah antara maghrib dengan isya. Maka orang-orang tua dulu itu kalau pesan, kamu baca surat Al-Waqiah dari ba'da maghrib sampai isya. Nah, itu berarti berapa kali? Ya dihitung saja, mungkin ada yang 11 kali, ada yang bisa 41 kali, tergantung cepat apa lambat. Itu dulu seperti itu. Guru saya itu dulu kalau habis maghrib itu sampai isya itu tidak ada kegiatan sama sekali, sini mau Quran tok. Dan itulah kata Rasulullah, orang yang terbaik dan diijabah doanya itu adalah ketika dia maghribnya untuk melanjutkan ke sholat isya-nya. Jadi isya-nya dihadang mulai dari sholat maghribnya. Itu yang hebat seperti itu. Kalau di masjid dulu seringnya ibu-ibu itu masih bisa seperti itu. Sing non sewu sudah nggak ada gawean ya. Di rumah sudah tidak ada tanggungan, itu bisa habis maghrib
mungkin ngobrol tipis-tipis itu ya, asal nggak ngerasani loh ya. Ngobrol cerita-cerita Nabi gitu. Itu biasanya saya sering melihat itu dulu atau saya kecil itu ibu-ibu kok banyak, mungkin ada yang ngaji, ada yang ngobrol kecil-kecil. Itu masalahnya apa ya? Mau mencegat atau menghadang sholat isya di situ sekalian. Jadi sajadahnya juga sudah ditata Pak Karno. Pokoknya ora entuk wong liya manggon kono. Sudah dicup gitu ya. Padahal rak melu urun bangun loh. Tapi sudah ngecup itu ya. Itu zaman sahabat juga ada itu. Namanya Saban ya. Saban itu adalah orang yang senane ngecup tempat untuk sholat ya. Tapi ya sahabat yang lain ya sudah biarkan saja, wong sholat tidak harus di situ. Tapi Saban ini luar biasa karena memang rumahnya jauh, jadi sholat maghrib dengan isyanya jadi satu. Maka tempatnya di situ terus, pojok sebelah kanan, itu namanya Saban. Tidak jadi soal. Kemudian yang kedua, isya terlambat karena capek sehingga tidur dulu nanti tahajud. Ya, jadi sholat tahajud itu spesialnya itu adalah bangun tidur ya. Kalau misalnya capek kemudian misalnya ya jam 7 kurang 20 kan belum isya. Misalnya jam 7 kurang 10 atau kurang 15 ya. Maka terus bablas ya, bablas isyanya sampai tengah malam banget. Kemudian jam 3 misalnya sampai jam 3 bangun, ya sholat isya jam 3 enggak masalah. Tapi setelah itu sholatnya jangan tahajud, tapi sholat hajat, sholat taubat, enggak masalah. Bahkan Rasulullah juga pernah sholat isya itu sampai hampir subuh. Ya, jadi dulu pernah ada kejadian Rasulullah itu pernah ditunggu sahabat itu enggak keluar-keluar dari rumah. Padahal masjid itu sudah banyak yang teriak ini ya, yang gelisah, yang teriak menunggu Nabi terlalu lama, ada yang gerundel, gremeng dan sebagainya itu ya. Maka Rasul itu keluar itu setengah 3 jam 3 gitu ya. Malah wayah tahajud keluar. Padahal sholat isya belum dilaksanakan itu. Beliau sholat isya sekitar wayah sholat tahajud, sholat tahajud. Jadi sekitar jam-jam 3 itu sholat isya. Maka Rasulullah mengatakan, andai kata tidak memberatkan, maka aku perintahkan sholat isya saat seperti ini. Bayangkan. Jadi adzannya itu jam 7 misalnya, itu sholatnya itu jam setengah 3, jam 3. Tapi karena memberatkan, maka Rasulullah itu hanya sekali dan beliau untuk menyampaikan bahwa ini justru waktu yang terbaik. Nah, tapi kenapa kita tidak sering melakukan itu? Karena dikhawatirkan kalau kita tidur dulu tanpa sholat isya nanti bablas ke subuh. Nah, kalau sudah sampai sholat subuh berarti isyanya kan tidak dikerjain. Nah, maka terus akhirnya ulama-ulama sepakat ya bahwa sholat isya yang tepat waktu itu tetap lebih baik. Karena apa? Karena kalau semua melaksanakan jam 2, jam 3 ini dikhawatirkan justru malah tidak ada waktu untuk sholat isya, tapi malah kebablasan waktu subuh seperti itu. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Dan kalau pemirsa dimati bincang-bincang saya dengan Kiai Khairil Amin Sarjana Agama Al-Hafiz tentang menghidupkan suasana rumah dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengamalkan ini sehingga rumah kita menjadi rumah yang berkah. Dan akhirnya saya Karno terima kasih atas kebersamaannya. Maaf atas khilafan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.